Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31b, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan kalau kita hubungkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 yang dia sampaikan kepada murid-muridnya pada hari-hari terakhir keberadaannya di atas permukaan bumi, dia katakan, bagian B, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Suatu jaminan sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pekabaran Injil ataupun dalam pengembalaan, bahwa kuasa dia berikan kepada kita, dan dia katakan bahwa dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Tadi Paulus katakan pada jemaat Roma, kalau Allah di pihak kita, kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Memang kita tahu ya bahwa kita dalam pelayanan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, Rasul Petrus katakan kita seperti domba di tengah serigala. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman terhadap firman Tuhan yang menjadi jaminan kekuatan kita dalam pelayanan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang telah kurang lebih 55 tahun dalam pelayanan ladang Tuhan, dan diawali sebagai seorang pemuda dalam pelayanan perintisan di Manado, kemudian melanjutkan di Bali. Pada akhir tahun 69 kami masuk Bali dengan membekali firman Tuhan. Dalam perintisan di Bali, kami berpegang kepada firman Tuhan. Banyak singa-singa, yaitu gangguan kuasa kegelapan, tapi satu hal kami pegang seperti Paulus katakan, Allah di pihak kita. Sekarang, bagaimana cara Allah berpihak pada kita? Di dalam Mazmur 91, Mazmur katakan ayat 14 dan 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi syarat untuk dibela Tuhan adalah hati kita melekat kepada Dia dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Dan dikatakan pada akhir dari ayat 14, aku akan membentenginya. Kekuatan apa yang mampu menembusi benteng kekuatan Tuhan? Oleh karena itu, dia katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itulah pasti yang menjadi jaminan kita. Tuhan Yesus memberkati.